Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Gustiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Tapi jangan lupa di subscribe dulu lur, biar kita makin kenal. Udah siap nonton? Segmen Tuban kali ini adalah part 3 dari Cikal Bakal Kabupaten Tuban lur. Yang belum lihat part 1 dan part 2 bisa digeledah di channelku ini lur, oke? Tapi setelah nonton video ini sampai selesai dong. Kalau bisa tonton semua partnya lur. Biar apa? Ya biar makin kenal Tuban dong. Kalau makin kenal kan nantinya makin cinta lur. Soalnya siapa yang bakalan peduli sama Tuban kalau bukan kita lur? Ya enggak? Jadi tujuan channel ini memang semoga bisa jadi trigger buat kalian biar semakin cinta sama Tuban lur. Peduli dengan Tuban. Dan kelak kalian yang akan membangun Tuban lebih maju lagi lur. Di videoku sebelumnya tentang Cikal Bakal Tuban part 2 udah aku jelasin lur, tentang Kadipaten Lumajang Tengah dan Kadipaten Gumenggeng. Tapi kayaknya ada yang mau aku detilin lagi lur di segmen kali ini. Simak sampai selesai pokoknya biar nggak salah paham. Nah kebetulan nih lur, kemarin itu ada pembahasan di grup Facebook tentang Lumajang Tengah dan Gumenggeng. Itu sebenarnya statusnya kadipaten atau statusnya itu sebagai kerajaan. Nah tak jelasin lagi lur. Di part 1 Cikal Bakal Kabupaten Tuban itu aku udah jelasin tentang Raden Aryo Randu Kuning yang menguasai Kambang Putih. Dan di masa itu Kambang Putih belum dikuasai oleh Kerajaan Singosari lur. Soalnya masih di masa transisi Kerajaan Kediri ke Kerajaan Singosari. Jadi Kerajaan Singosari ini masih fokus ke daerah pusat pemerintahannya, belum sampai ke daerah pinggirannya kayak di Kambang Putih gitu. Alias Raden Aryo Randu Kuning ini memanfaatkan kesempatan itu untuk menguasai Kambang Putih dan membuat pemerintahannya sendiri lur, yang nggak tunduk ke kerajaan atau pemerintahan lain. Jadi bisa dibilang Lumajang Tengah dan Gumenggeng itu adalah kerajaan lur, hingga ke beberapa kekuasaan sampai terbentuknya Kadipaten Tuban dan akhirnya Kerajaan Singosari mencaplok wilayah Kadipaten Tuban. Cuman lur, di beberapa sumber dari kekuasaan Lumajang Tengah hingga awal terbentuknya Kadipaten Tuban itu masih disebutnya kadipaten lur, bukan kerajaan. Soalnya wilayahnya itu termasuk kecil, tidak wilayah yang luas gitu lur. Tapi ya semua itu tergantung dari kalian mau nyebutinya gimana. Mau disebut kerajaan itu juga sebenarnya sah aja lur. Soalnya saat itu Lumajang Tengah hingga terbentuknya Tuban tidak di bawah kekuasaan kerajaan lain. Jadi di masa Lumajang Tengah hingga awal terbentuknya Tuban dipimpin oleh seorang raja lur. Oke, kita kembali ke pembahasannya. Videoku yang sebelumnya di Cikal Bakal Tuban part 2 udah aku bahas tentang Raden Aryo Dandang Miring. Tapi belum spesifik nih aku ngejelasinnya. Maaf ya. Jadi lur, Raden Aryo Dandang Miring ini menolak untuk menggantikan ayahnya yaitu Raden Aryo Bangah untuk menjadi pemimpin di Kadipaten Gumenggeng lur, dan membuat pemerintahannya sendiri yaitu di Hutan Ancer. Yang saat ini daerah Hutan Ancer itu menjadi Kecamatan Bancar lur. Buat orang Bancar silahkan absen di bawah. Yang kemudian pembabatan Hutan Ancer itu menjadi sebuah perkampungan, menjadi sebuah pemerintahan sendiri yang bernama Kadipaten Lumajang lur. Yang tentunya beda dengan Kabupaten Lumajang dekat Gunung Semeru, dan beda juga dengan Kadipaten Lumajang Tengah yang usianya itu lebih tua lur. Raden Aryo Dandang Miring ini memiliki paras yang rupawan lur, dan dikenal memiliki kesaktian yang tinggi. Selain itu, ia juga memiliki jiwa spiritual yang tinggi lur.
Dan ia rajin bertapa untuk meminta petunjuk atau ilham dari para dewata. Dan Raden Arya Dandang Miring ini terkenal memiliki sifat yang sangat adil dan bijaksana lur. Makanya beliau itu sangat dicintai dan dikasihi oleh rakyat-rakyatnya. Selama Kadipaten Lumajang berdiri, rakyatnya hidup bahagia, aman, dan sentosa lur. Karena kehidupan rakyat di Kadipaten Lumajang ini tercukupi banget lur. Hampir nggak ada tindak kejahatan yang terjadi di sana lur. Tapi sayang lur, Kadipaten Lumajang ini memang didesain oleh Raden Arya Dandang Miring ini sebagai pemerintahan sementara lur. Soalnya beliau mendapatkan ilham bahwa putranya beliau yang bernama Raden Arya Dandang Wacono ini harus membuka pemerintahan sendiri lur di hutan Papringan. Setelah 20 tahun Raden Arya Dandang Miring memerintah di Kadipaten Lumajang, pada akhirnya beliau wafat lur. Dan berakhir pula eksistensi dari Kadipaten Lumajang dan berganti ke kekuasaan putranya yaitu Raden Arya Dandang Wacono. Beranjak dari Kadipaten Lumajang, Raden Arya Dandang Wacono ini memenuhi wasiat dari ayahnya yaitu Raden Arya Dandang Miring untuk membuka pemerintahan baru di hutan Papringan lur. Akhirnya, ia bersama beberapa rakyat dari Kadipaten Lumajang bersama-sama membabat hutan Papringan lur. Tapi lur, anehnya ketika proses pembabatan hutan Papringan itu berjalan, ternyata muncullah sumber air yang deras lur. Dikatakan bahwa sumber air itu sangat berlimpah, sangat jernih dan tidak bergaram lur. Sehingga sontak Raden Arya Dandang Wacono bersama rakyat-rakyat dari Kadipaten Lumajang itu berseru, "Metu banyune!" Dan kemudian Raden Arya Dandang Wacono itu berucap Tuban alias pemendekan dari kata metu banyune lur. Dan akhirnya Raden Arya Dandang Wacono ini diangkat menjadi Adipati Tuban pertama lur pada tahun 1264 Masehi. Ya, beliau ini bisa dibilang adipati, bisa dibilang raja juga lur. Soalnya di saat pertama kali ada Tuban itu belum dikuasai oleh Singosari. Dan Raden Arya Dandang Wacono lah yang menjadi founding fathernya Kabupaten Tuban lur. Nah ini nih yang menurut aku lebih pantas untuk dijadikan hari jadi Kabupaten Tuban lur. Bukan 1293 yang kita kenal saat ini. Soalnya secara de facto usia Tuban itu jauh lebih tua ketimbang usia Tuban yang kita tahu saat ini lur. Mewarisi kapasitas dari ayahnya lur, yaitu Raden Arya Dandang Miring. Ibarat buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Raden Arya Dandang Wacono memimpin Kadipaten Tuban itu sangat aman dan sejahtera lur. Hampir rakyatnya itu nggak kenal sama orang jahat lur. Sehingga rakyat-rakyat Kadipaten Tuban itu amat sangat mencintai Raden Arya Dandang Wacono ini lur. Setelah 3 tahun menjabat sebagai Adipati Tuban, Raden Arya Dandang Wacono ini membuat sebuah pesanggerahan di dekat sumber air tersebut lur. Pesanggerahan ini dikelilingi oleh parit dan kolam serta ditanami berbagai macam pohon sehingga pesanggerahan ini tuh nampak begitu indah dan rindang lur. Pesanggerahan itu diberi nama Bekti sebagai pemendekan dari kata Pangabekti yang difilosofikan bahwa pesanggerahan ini adalah tempat untuk berbakti kepada pemimpin Kadipaten Tuban lur. Yang kemudian di masa sekarang tempat berdirinya pesanggerahan Bekti itu dinamakan Desa Bekti Harjo, Kecamatan Semanding lur. Itu loh lur yang ada pemandiannya, yang kalau lidah orang Tuban itu nyebutnya Bekti lur. Jangan ngaku orang Tuban ya kalau belum pernah renang di Bekti. Jadi dari sini bisa ditarik kesimpulan lur bahwa Desa Bekti Harjo sinilah yang menjadi pusat pemerintahan Kadipaten Tuban untuk yang pertama kalinya lur. Siapa yang di sini orang Bekti? Yuklah silakan absen di bawah. Atas jasa Adipati Arya Dandang Wacono yang membuka hutan Papringan yang selanjutnya bernama Kadipaten Tuban, maka Adipati Arya Dandang Wacono ini dijuluki Kiai Gede Papringan lur. Setelah 20 tahun memimpin Kadipaten Tuban, Adipati Arya Dandang Wacono wafat lur. Dan jenazahnya dimakamkan di Kaligunting, Desa Prunggan Kulon, Kecamatan Semanding lur. Aku pernah ziarah ke sana lur. Kalau kamu gimana? Udah pernah ziarah ke sana belum? Bagi yang belum, yuklah ramaikan ziarah ke sana.
Dengan tujuannya satu, untuk menghormati founding fathernya Tuban lur, kabupaten kita yang tercinta ini lur. Wilayah Kadipaten Tuban di masa kepemimpinan Raden Aryo Dandang Wacono ini bisa dibilang belum terlalu luas lur. Hanya mencakup 3 desa lur, yaitu Duku Trowulan, Desa Betiharjo, Desa Perunggahan Kulon, dan Desa Perunggahan Wetan lur. Siapa yang berasal dari 3 desa itu? Silahkan absen di kolom komentar. Yang berarti desa kalian itu adalah wilayah kekuasaan tertua dari Kadipaten Tuban. Kalian patut berbangga lur. Adipati Aryo Dandang Wacono ini meninggalkan 2 putri lur, yaitu Nyai Ageng Lanang Joyo dan Nyai Ageng Ngekso. Dan karena Adipati Aryo Dandang Wacono ini tidak memiliki putra, maka cucunya kelaklah yang akan menggantikan tampuk kepemimpinan dari Kadipaten Tuban lur. Siapakah dia? Tak jelasin dari silsilah-silsilahnya dulu lur. Dari putri Raden Aryo Dandang Wacono, yaitu Nyai Ageng Lanang Joyo, menikah dengan seorang rakyat Demung atau penasihat raja dari kerajaan Singosari lur, bernama Raden Aryo Wiraraja, yang berputra Raden Aryo Ronggolawe, yang lebih dikenal dengan Adipati Tuban kedua. Karena Adipati Tuban pertama, yaitu Raden Aryo Dandang Wacono ini bermenantukan penasihat dari kerajaan Singosari, maka secara langsung Kadipaten Tuban ini sudah menjadi bagian dari kerajaan Singosari lur. Udah bukan pemerintahan secara mandiri atau kerajaan lagi lur. Semoga dari sini kalian paham ya lur. Kalau ada koreksi seputar sejarah Kadipaten Tuban bisa kalian komen di bawah ya lur. Namanya juga ilmu, boleh banget buat kalian itu untuk mengkoreksi kalau ada kesalahan lur. Namanya juga manusia, tak lepas dari kesalahan. Dan intinya satu, kalian harus cinta dan bangga dengan Tuban lur, daerah tua yang menjadi embrio Nusantara. Saya Aditya Agus Setiawan, asli Tuban dan lahir di Tuban. Di perantauanku, ketika ditanya orang tentang daerah asalku, dengan bangga aku menjawab, aku dari Tuban. Walaupun namanya sekarang riuh rendah terdengar, memudar termakan zaman dan modernisasi, semoga kelak kita menjadi generasi emas penerus Tuban, berkesempatan memimpin Tuban. Aku berharap kalian akan memiliki ambisi mulia untuk mengembalikan kejayaan Kadipaten Tuban. Begitupun nama besar Kadipaten Tuban. Untuk dulurku yang benar-benar cinta Tuban, aku ucapkan terima kasih. Aku juga mencintai kalian. Sekian video ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu aku upload video baru. Dan ini amat sangat penting, tolong di-share atau bagikan informasi ini ke teman-teman kalian biar sama-sama bangga dan cinta dengan Tuban lur. Terima kasih yang udah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur.